Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Jenny Tefnai, NIM 01 2019 0419, kelas L semester 5, Prodi PAK atau Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau lebih dikenal dengan IAKN Kupang. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran PAK tentang strategi penyampaian, pengelolaan, questioning atau bertanya. Nah, bagian yang pertama tentang strategi penyampaian. Pengertian dari strategi penyampaian ini merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran. Tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada pelajar atau peserta didik. Strategi penyampaian ini juga mengacu kepada cara-cara yang dipakai guru untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik atau pelajar, sekaligus untuk menerima dan merespon masukan-masukan dari peserta didik atau pelajar. Nah, strategi penyampaian ini juga memiliki isi pembelajaran, yaitu siasat guru untuk memilih, menetapkan, menerapkan media pembelajaran, interaksi pembelajaran dengan media, dan struktur pembelajaran dalam penyampaian materi. Dan ada pula langkah-langkah strategi penyampaian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi penyampaian simultan. Yang kedua yaitu strategi penyampaian fakta. Yang ketiga yaitu strategi penyampaian konsep. Nah, ada pula tujuan dari strategi penyampaian, yaitu strategi penyampaian adalah strategi penyampaian merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dan fungsi dari strategi penyampaian pembelajaran adalah penyampaian isi pembelajaran kepada pembelajar atau peserta didik dengan menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan peserta didik atau pembelajar untuk menampilkan hasil kerjanya. Nah, di sini terdapat juga beberapa komponen, yaitu komponen strategi penyampaian yang pertama yaitu media pengajaran, yang kedua yaitu interaksi siswa dengan media, yang terakhir atau ketiga bentuk belajar mengajar. Nah, ada pula jenis-jenis strategi penyampaian pembelajaran. Nah, strategi penyampaian pembelajaran merupakan dikembangkan atau diturunkan dari model pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang paling sering digunakan dalam metode ceramah dan pertanyaan. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect Busmirion atau pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan penyelidikan penggambaran berdasarkan data. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran mandiri, merupakan strategi pembelajaran yang membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri seorang peserta didik. Bagian ke B tentang strategi pengelolaan. Pengertian dari strategi merupakan perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Jadi strategi pengelolaan adalah pola yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan seorang guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif sehingga siswa dapat belajar optimal
aktif, dan menyenangkan. Pengertian pengelolaan. Pengertian pengelolaan merupakan proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Yang kedua, fungsi pengelolaan. Ada pula tahap-tahap dalam melaksanakan pengelolaan atau manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan atau planning. Untuk melaksanakan suatu kegiatan, maka perencanaan merupakan hal yang paling penting untuk meletakkan strategi yang ditempuh selama pelaksanaan kegiatan. Yang berikut yaitu pengorganisasian atau organizing. Nah, kegiatan pengorganisasian ditetapkan agar menyusun dan merancang kegiatan sehingga segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan penyusunan struktur, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Ada pula pelaksanaan atau executing. Menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Baharudin dan Makin, mengartikan executing sebagai tindakan seorang pemimpin yang mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha agar mencapai sasaran atau perencanaan yang telah disepakati bersama. Yang berikut yaitu evaluasi atau evaluation. Evaluasi berarti penilaian atau hasil akhir dari suatu kegiatan. Jadi evaluasi merupakan kegiatan menilai dan membandingkan hasil kinerja dengan standar yang sudah digariskan dalam planning. Apakah sudah tepat dan sesuai atau justru menyimpang. Yang ketiga yaitu strategi pengelolaan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian yang digunakan selama proses pembelajaran. Nah, strategi pengelolaan dalam pembelajaran meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Yang kedua, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. Yang ketiga, pengelolaan motivasional. Yang keempat, kontrol belajar siswa atau peserta didik. Yang keempat yaitu tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran. Yang pertama yaitu merancang tujuan belajar. Yang kedua, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar siswa. Yang ketiga yaitu memimpin, yang meliputi beberapa hal yaitu motivasi dan mendorong siswa. Yang keempat yaitu mengawasi segala sesuatu, apakah sudah berfungsi sebagaimana semestinya atau belum. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran, yaitu yang pertama terdapat kurikulum, yang kedua yaitu gedung atau sarana kelas atau sekolah, yang ketiga yaitu guru, yang keempat murid, yang kelima lingkungan sekitar, dan yang terakhir media yang digunakan. Nah, pada bagian C, strategi questioning atau bertanya atau strategi bertanya. Pengertian strategi di sini, istilah strategi menurut bahasa adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Nah, yang kedua, planted questions. Strategi pembelajaran planted questions ini merupakan strategi yang ditujukan untuk membantu seorang guru
atau dosen agar dapat mempresentasikan informasi dalam bentuk respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanamkan atau diberikan sebelumnya kepada siswa atau mahasiswa. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pelaksanaan question student have. Question student have merupakan salah satu model pembelajaran aktif dari sekian banyak pembelajaran aktif yang dianggap dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dari peserta didik atau siswa. Nah, terdapat beberapa langkah, dan langkah yang pertama dari question student have adalah sebagai berikut. Pertama yaitu bagikan kartu atau guru dapat memberikan kertas kosong kepada setiap siswa. Yang kedua yaitu mintalah setiap siswa untuk menulis beberapa pertanyaan mengenai materi yang sedang dipelajari. Baik pertanyaan tersebut belum dipahami, sudah dipahami, atau permasalahan kontemporer. Yang berikut yang ketiga, putarlah kartu tersebut searah jarum jam. Ketika setiap kartu diedarkan kepada peserta berikutnya, setiap siswa harus membacanya dan memberikan tanda checklist pada kartu itu. Yang keempat, saat kartu kembali kepada penulisnya, setiap peserta telah memeriksa seluruh pertanyaan kelompok tersebut. Nah, yang kelima yaitu panggil beberapa peserta berbagai pertanyaan secara sukarela sekalipun mereka tidak memperoleh suara terbanyak. Kumpulkan semua kartu. Kartu tersebut mungkin berisi pertanyaan yang mana Anda mungkin menjawabnya di pertemuan berikut. Yang keempat yaitu jenis-jenis pertanyaan. Untuk memudahkan dan tercapainya tujuan penggunaan strategi question student have, maka penting untuk mengetahui jenis-jenis pertanyaan di mana menurut taksonomi Bloom terdiri dari yang pertama, pertanyaan pengetahuan adalah pertanyaan yang hanya mengharapkan jawaban yang sifatnya hafalan atau ingatan terhadap apa yang telah dipelajari murid atau peserta didik. Nah, kata-kata yang sering digunakan dalam penyusunan pertanyaan ini biasanya adalah apa, kapan, siapa, dan sebutkan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan rukun. Yang berikut yang kedua, pertanyaan pemahaman adalah pertanyaan yang menuntut jawaban dengan jalan mengorganisasi informasi yang telah diterimanya dengan kata-kata sendiri atau menginterpretasikan informasi yang dilukiskan melalui grafik atau kurva dengan jalan membanding-bandingkan. Kata-kata yang sering digunakan adalah jelaskan dan uraikan. Misalnya, apa manfaat dari sholat berjamaah atau beribadah? Yang ketiga yaitu pertanyaan penerapan adalah pertanyaan yang menuntut jawaban tunggal dengan cara menerapkan pengetahuan, informasi, aturan-aturan, kriteria, dan lain-lain yang pernah diterimanya pada suatu kasus dalam suatu kasus atau kejadian yang sesungguhnya. Misalnya, tunjukkan cara wudhu yang benar bagi agama Islam misalnya. Yang keempat, pertanyaan analisis adalah pertanyaan yang menuntut jawaban dengan cara mengidentifikasi motif masalah yang ditampilkan, mencari bukti-bukti atau kejadian-kejadian yang menunjang suatu kesimpulan atau generalisasi yang ditampilkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan
informasi yang ada. Misalnya, mengapa orang yang rajin berdoa lebih sulit digoda setan daripada orang yang jarang berdoa. Yang kelima, pertanyaan sintesis adalah pertanyaan yang menuntut jawaban lebih dari satu, yaitu serta terbentuk ramalan, di mana pemecahan masalah dengan mengembangkan imajinasi dan komunikasi dengan kenyataan. Yang terakhir, pertanyaan evaluasi adalah pertanyaan yang menuntut jawaban dengan cara memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan. Misalnya, bagaimana penilaian Anda tentang buku Bunga Bank. Yang kelima yaitu kelebihan dan kelemahan strategi question student have. Secara umum, setiap strategi dalam pembelajaran mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Begitupun dengan strategi question student have. Jadi, hal semacam ini penting diketahui oleh guru agar penggunaannya tepat waktu dan sasarannya. Nah, kelebihan dari strategi question student have ini adalah yang pertama, dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun sebelumnya keadaan kelas ramai atau siswanya punya kebiasaan bergurau saat pelajaran berlangsung. Karena siswa dituntut mengembangkan unsur kognitifnya dalam membuat atau menjawab pertanyaan. Yang kedua yaitu dapat merangsang siswa melatih mengembangkan daya pikir dan ingatannya terhadap pelajaran. Yang terakhir atau ketiga, mampu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapatnya sendiri. Kelemahan dari strategi question student have yaitu yang pertama, dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun sebelumnya keadaan kelas ramai atau siswanya punya kebiasaan bergurau saat pelajaran berlangsung. Nah, waktu yang dibutuhkan sering tidak cukup karena harus memberi kesempatan semua siswa membuat pertanyaan dan menjawabnya. Yang kedua yaitu siswa merasa takut karena sewaktu menyampaikan pertanyaan siswa kadang merasa pertanyaannya salah atau sulit mengungkapkannya. Nah, jadi baik, kesimpulan dari materi ini adalah maka saya menyimpulkan bahwa strategi adalah pola yang ditetapkan secara sengaja untuk melakukan suatu kegiatan, dan strategi pembelajaran juga adalah usaha seorang pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memperhatikan beberapa strategi dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi penyampaian yang harus digunakan oleh seorang pendidik, dan yang kedua yaitu strategi pengelolaan yang harus digunakan juga oleh seorang pendidik dalam memperhatikan proses pembelajaran dalam kelas, dan yang ketiga yaitu strategi bertanya yang dilakukan atau diberikan pendidik kepada murid atau peserta didik. Nah, strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode, dan teknik, bentuk media, sumber belajar, pengelompokan peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dan peserta didik terhadap proses dan hasil serta dampak kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, maka strategi pembelajaran perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Sekian dan terima kasih atas waktu yang saya dapat bagikan melalui penyampaian materi ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi ini terdapat kekurangan kata. Mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.